Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya nakku? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya nak. Hari ini kita akan belajar IPA. Materi kita hari ini adalah tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi sebelum kita mempelajari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ-organ ekskresi yang terdapat pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal. Oke, proses pengeluaran pada manusia itu dibedakan atas 3 ya nak. Yang pertama adalah defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan tubuh berupa feses atau tinja. Yang kedua, sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti air liur. Air liur, ketika kamu buang air liur itu sebenarnya diperlukan sama tubuh. Karena air liur mengandung enzim petialin. Tetapi karena kadarnya berlebih dalam tubuhmu, dalam mulut kamu, si air liur tadi dikeluarkan. Itu proses ekskresi. Sedangkan yang satu lagi adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Namanya zat sisa nakku berarti zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kenapa harus dikeluarkan? Karena apabila zat sisa tersebut tetap dalam tubuh kita, zat sisa tersebut dapat meracuni tubuh kita. Ibu contohkan seperti ini nakku. Urin adalah salah satu contoh zat sisa. Apabila kandung kemihmu penuh dan kamu tidak mengeluarkan urin kamu tadi lama-lama dapat menyebabkan penyakit dalam tubuhmu. Jadi orang yang sering-sering tahan urin, tahan kencingnya, itu bisa aja dapat mengalami batu ginjal. Nah, seperti itu. Jadi harus dikeluarkan karena merupakan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Alat ekskresi pada manusia itu ada 4 ya. Yang pertama ginjal. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Dalam proses ekskresi, ginjal itu mengeluarkan zat sisa berupa urin. Yang kedua, hati. Hati, fungsi utamanya adalah menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Dalam proses ekskresi, hati itu mengeluarkan zat sisa berupa zat warna empedu. Ketiga, kulit. Kulit, fungsi utamanya adalah sebagai indera peraba dan perasa. Dalam proses ekskresi, kulit itu mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Dan yang terakhir, paru-paru. Paru-paru ini hubungannya ke sistem pernapasan. Tepat di bawah paru-paru ada satu bagian namanya alveolus. Itu adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dalam proses ekskresi, paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa
karbon dioksida, dan uap air. Untuk hari ini nakku, yang mau kita pelajarin adalah alat ekskresi ginjal. Tadi Ibu bilang, ginjal itu fungsi utamanya menyaring darah. Jadi ginjal terdiri atas 3 bagian. Yaitu yang pertama kulit ginjal atau korteks, yang kedua sumsum ginjal atau medula, dan yang ketiga rongga ginjal atau pelvis renalis. Jadi ginjal manusia itu ada sepasang, bagian kiri dan bagian kanan, besarnya kurang lebih sekepalan tangan, yang fungsinya adalah menyaring darah. Dalam proses ekskresi, nanti ginjal akan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Jadi kita mau lihat proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu ada 3 tahap ya nakku. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi yaitu proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus dengan tujuan menghasilkan urin primer. Apa itu urin primer? Urin primer adalah urin yang masih mengandung zat-zat yang masih dibutuhkan oleh manusia. Ibu contohkan protein, karbohidrat, berarti dalam urin tersebut masih mengandung itu. Ada gula, ada protein. Sedangkan nanti urin primer tersebut akan masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, yang menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder adalah urin yang tidak lagi mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan tahap terakhir adalah augmentasi. Augmentasi adalah proses pengumpulan urin terjadi di tubulus contortus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, jadi untuk hari ini inilah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.